kembali bersama kami di Special Dialog, masih bersama dengan Bapak Menteri Andrinov Caniago dan juga Pak Sony B. Harmadi. Baik, Pak Andrinov, masih terkait dengan RPJMN 2015 hingga 2019 yang akan kemudian disusun nantinya. Dibandingkan dengan RPJMN yang kemarin sebelumnya sempat disusun, apakah yang kali ini melanjutkan yang kemarin atau memang ada banyak yang kemudian perlu disempurnakan kembali begitu Pak? Ini ada tadi yang terputus ya soal prioritas itu baru sepertiga saya sebutkan karena prioritasnya dilihat dari diletakkan dalam 3 dimensi ya. Tadi dimensi sektoral baru sepertiga. Kemudian ada dimensi kewilayahan. Kewilayahan itu ya kita harus punya prioritas juga. Nah, yaitu prioritasnya apa? Mempercepat pembangunan wilayah desa, mempercepat pembangunan daerah pinggiran, daerah luar Jawa dan daerah timur ya. Nah, ini menunjukkan apa kita tidak ingin pembangunan kita itu malah melebarkan ketimpangan antar wilayah gitu ya. Nah, kemudian ada dimensi satu lagi itu dimensi target sosial ya. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony B. Harmadi tadi ya. Kita tidak akan menghalangi, tidak akan menghambat peran dari pelaku-pelaku ekonomi kuat besar ya, itu tidak akan dikurangi, tetapi kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi harus meningkatkan produktivitas rakyat ya. Nah, ini artinya apa? Secara target sosial kita meletakkan prioritas juga pada target kelompok menengah bawah ya untuk kegiatan-kegiatan produktif ya. Nah, di samping prioritas dari 3 dimensi itu ada yang namanya norma pembangunan yang dipakai oleh pemerintah ini. Pertama, membangun itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup manusia ya tentu meningkatkan kualitas pendidikannya atau kecerdasan otaknya. Kedua, meningkatkan kesehatan fisiknya ya melalui kesehatan keluarga maupun kesehatan kegiatan kesehatan publik yang namanya public health ya. Tetapi ada dimensi ketiga untuk meningkatkan kualitas manusia itu yaitu dimensi mental. Di situ dalam konteks itulah ya, agenda revolusi mental itu penting. Lalu untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Ini soal bagaimana norma bermasyarakat dan bagaimana tatanan sosial kita itu sehat. Jangan biarkan ketimpangan sosial terus makin melebar. Ya, angka Gini rasio itu harus kita kontrol. Kita jadikan patokan untuk menjaga jangan sampai ketimpangan antar kelas sosial itu meningkat gitu. Nah, itu. Ya, saya tidak tahu, biarlah masyarakat menilai apakah kerangka prioritas ini berbeda atau sama, melanjutkan atau menambahkan ya, itu biar masyarakat menilai. Tapi yang jelas kita ingin betul pembangunan ke depan ini betul-betul menuju pembangunan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi menuju pembangunan ekonomi yang berkualitas ya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas nanti ada turunan program-program ya. Bagaimana supaya kegiatan ekonomi kita itu berbasiskan nilai tambah, berbasiskan luas ya, berperspektif lintas sektor ya, memberikan fungsi yang lebih besar terhadap pada setiap pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja. Karena kemarin ini yaitu fungsi setiap 1% pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja itu makin menurun gitu. Nah, ini yang itulah yang namanya kurang lebih ya pembangunan yang berkualitas ya, yang juga nanti akan berkelanjutan. Karena kemudian norma satu lagi tentu kita menjaga kelestarian alam dan tidak mengeksploitasi lagi sumber daya alam ya hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi atau mengejar neraca perdagangan ya. Jangan sampai komoditas itu dipaksakan untuk membayar utang defisit kita gitu dalam perdagangan. Asal semua komoditas, padahal itu sebetulnya merugikan kita untuk masa depan ya, dengan eksploitasi batu bara secara besar-besaran misalnya. Itu norma-norma yang dipegang. Jadi ada kerangka penetapan prioritas, kemudian ada norma gitu. Baik, Pak Sony, kalau mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Andrinov tadi, artinya banyak fokus-fokus yang lebih spesifik mungkin, dan apakah ini mungkin berbeda dengan RPJMN yang sebelumnya oleh pemerintahan yang sebelumnya, ataukah ini sebenarnya hanya penyempurnaan saja? Kalau Anda melihatnya bagaimana, Pak Sony? Saya pikir kalau dari RPJPN ya kan gini, RPJMN disusun sebagai satu turunan dari RPJPN 2005-2025, tentu harus ada hal yang sama ya, tetap menuju pada capaian yang ingin diperoleh di RPJPN itu. Tapi yang kedua kan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, menurut saya ada beberapa perbedaan yang memang secara signifikan bisa terlihat. Kemudian juga tadi penekanan seperti kata Pak Menteri, penekanan pada mengatasi ketimpangan.
mengatasi ketimpangan ini dalam berapa tahun, dalam 6 tahun terakhir kita ketimpangannya terus meningkat. Dan ini menjadi PR yang luar biasa besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu kemudian diikuti oleh ketimpangan, itu bisa menghasilkan dampak yang tidak baik. Terus yang kedua, pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, tapi yang menjadi target pemerintahan berikutnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Tadi Pak Andrinov juga sudah sampaikan, mungkin yang namanya berkualitas tidak semua orang paham. Tapi begini, bayangkan kalau dulu kita 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400.000 tenaga kerja, sekarang kurang dari 200.000 tenaga kerja. Pertumbuhannya menjadi eksklusif, tidak inklusif. Nah, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif. Nah, kemudian salah satu permasalahan pembangunan Indonesia adalah struktur ekonomi yang didominasi oleh ekstraksi sumber daya alam. Nah, ekstraksi sumber daya alam menguntungkan sesaat, tetapi tidak dalam jangka panjang. Dan ini kelihatannya yang berbeda dan agak menjadi penekanan dari pemerintahan berikutnya. Saya pikir ada hal-hal yang diteruskan, dilanjutkan karena sudah baik. Tapi juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena capaian-capaian sudah baik itu harus tetap dipelihara. Tapi ada hal-hal yang baru yang sesuai dengan janji kampanye Presiden Wakil Presiden terpilih tadi yang memang direalisasikan sesuai dengan janjinya. Nah, ini yang membedakan karena setiap presiden punya janji sendiri-sendiri. Sendiri. Baik Pak Andrinov, tapi terkait dengan hal itu ini cukup berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, apalagi pemerintahan sebelumnya ini periodenya cukup panjang ya Pak ya, 10 tahun begitu dengan sudah taruhlah misalnya mental seperti itu, mental masyarakat kita sudah bertahan selama itu. Apakah kemudian dari pemerintahan PPN sendiri cukup optimistis kemudian itu bisa direalisasikan dengan baik begitu? Ya, mungkin sekali lagi itu terserah bagaimana masyarakat atau publik menilai ya. Tetapi mungkin yang penting kami jelaskan begini, kenapa pentingnya revolusi mental? Begini, ketika periode ini ditugaskan untuk meningkatkan daya saing, menaikkan daya saing itu salah satunya tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Ketika kita bicara soal kualitas sumber daya manusia, maka persoalannya bukan hanya meningkatkan kecerdasan otaknya, bukan hanya meningkatkan kecerdasan fisiknya, tapi juga mengubah perilaku, mengubah sistem nilai dalam diri orang itu dan masyarakat itu. Ambillah contoh di sektor pariwisata. Kalau perilaku mental dari pengusaha wisatanya tidak berorientasi pada kewirausahaan, pelayanan, ya nilai-nilai di sektor jasa, nggak akan maju itu bisnis pariwisata dia. Kalau pekerjaannya tidak punya mentalitas yang melayani, yang dalam menjual jasa, ya, itu tidak akan maju perusahaan dia, tempat dia bekerja. Ya. Kalau masyarakat di lokasi wisata mentalitasnya mentalitas preman, mentalitas pencari untung sesaat, nggak akan maju daerah itu sebagai daerah wisata. Nah, disinilah ini sebagai contoh saja, mentalitas itu sangat signifikan hubungannya dengan peningkatan daya saing. Nah, begitu juga ketika dia seorang wirausaha di sektor lain. Kalau orientasinya tidak pada penciptaan inovasi, penciptaan nilai tambah, dia cuma mencari selisih untung saja, beli tanah, jual tanah, ini nggak akan membuat ekonomi kita maju. Disinilah penting membangun mental itu. Oke, baik Pak Andrinov dan juga Pak Sony, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialog, kami akan kembali usai jeda berikut.